Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama aku Tommy di sini. Senang banget bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di pagi hari ini, pagi hari yang cerah ini ya. Langsung aja nih, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dan semua penyertaan-Mu yang luar biasa untuk setiap kami, Tuhan. Kami boleh bangun, kami boleh menjalani hari demi hari dengan segala kesehatan, dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Betapa kami bersyukur padamu, Tuhan. Kalau pada pagi ini kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menjamah setiap kami. Bila firman-Mu boleh menjadi pengajaran buat kami, boleh menjadi rema buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, mau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap perkataan yang Mu sampaikan itu daripada Engkau, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Gimana teman-teman? Gimana kabarnya nih? Pasti baik-baik aja ya. Di minggu ini, di awal bulan Desember ini, kita akan berbicara mengenai sukacita pertobatan. Sukacita pertobatan. Namun sebelum kita berbicara mengenai pertobatan, di minggu ini kita akan berbicara mengenai dosa. Nah, aku rasa teman-teman semuanya kita sudah tahu ya apa itu si dosa. Sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau sesuatu tindakan yang menyenangkan hati iblis, yaitu dosa. Jadi di minggu ini kita akan mengenal dosa atau belajar dari satu karakter atau satu tokoh di Alkitab, di mana tokoh ini merupakan bintang utama di bulan-bulan sebelumnya. Dia adalah Raja Daud. Wait. Kalau kita kritis nih biasanya mikir, loh, kok kita berbicara dosa tapi kok tokohnya, contohnya ini kok Raja Daud nih? Kok aneh? Raja Daud kan kayaknya raja yang hebat, raja yang luar biasa, kok tiba-tiba sebagai contoh dari dosa. Nah, ada istilah yang sangat umum di kalangan orang, di mana sepandai-pandainya tupai melompat, tupai itu bisa jatuh juga. Dan kita tahu bahwa sehebat-hebatnya orang sebagai seorang manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan itu juga terjadi kepada Raja Daud, di mana Raja Daud ini pernah ternyata jatuh ke dalam dosa. Nah, kisah ini aku rasa merupakan kisah yang cukup terkenal, di mana di 2 Samuel 11 kalau tidak salah. Iya, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11 ini menceritakan tentang bagaimana Daud ini jatuh dalam dosa. Dan ini kisah yang cukup terkenal, dan di minggu ini kita akan belajar nih dari kisah ini mengenai dosa. Di minggu ini aku nggak akan bacain ayat, nggak akan bacain pasal-pasal, tapi aku akan menceritakan isi dari 2 Samuel 11 ayat 1-27. Nah, kita tahu ya, Daud ini raja yang luar biasa, raja yang keren banget nih, raja yang cinta Tuhan, yang sayang Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan banyak lagi. Dan ketika Daud ini sudah menjadi raja yang settle atau raja yang sudah kokoh nih, sudah saja yang luar biasa, dan ketika dia ini ceritanya dia ini sedang kayak jalan-jalan gitu ya, tanpa sengaja dia ini ngelihat satu cewek. Ternyata cewek itu lagi mandi ceweknya. Nah, karena ngelihat cewek lagi mandi, ternyata Raja Daud ini nggak ngeliatin sekali, dia ngeliatin terus. Dilihatin terus ceweknya, dilihat-lihat, kok ya cantik ceweknya. Terus ketika sudah selesai ngeliat-ngeliat,
Akhirnya mulai kepikiran nih, mulai kepo. Duh, siapa ya ceweknya ya? Siapa sih? Akhirnya dia cari informasi, mulai kepo kan, siapa nih ceweknya? Oh, ternyata namanya Bathsheba. Dia ini ternyata anaknya ini bla bla bla, dan ternyata dia udah nikah. Suaminya namanya Uria, suaminya seorang prajurit. Stop nggak Daud di situ? Ternyata enggak. Setelah tahu si cewek yang cantik itu yang lebih mandi itu namanya Bathsheba, itu ternyata dia sudah punya istri. Sudah punya suami. Dia malah tetap dari kepo mulai ingin. Dan akhirnya si Bathsheba dipanggil ke istana, dan mereka, sorry to say, kita ini udah lumayan besar ya teman-teman ya, mereka berselingkuh. Sampai pada suatu saat perselingkuhan itu menghasilkan sebuah kehamilan untuk Bathsheba. Jadi Bathshebanya ini hamil. Dan ternyata informasi itu sampai terdengar ke Raja Daud. Ketika mendengar informasi Bathshebanya hamil, yang dilakukan Daud ternyata gak stop dari situ, gak stop berselingkuh. Dia menjadi semakin ingin memiliki Bathsheba. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Bathsheba ini punya suami tuh, namanya Uria. Dan Uria ini ceritanya sebelumnya ini lagi perang gitu kan. Dan sempat akhirnya Uria ini kembali lagi ke istana. Dan melihat Uria, ternyata Daud ini merencanakan siasat yang jahat kepada Uria. Siasat jahat ini apa? Daud ini mau menyingkirkan Uria supaya istrinya Uria ini bisa diambil gitu. Jahat ya ternyata ya Daud ya. Kayak nggak pernah kepikiran loh Daud ini bisa kepikiran seperti itu. Tetapi di firman Tuhan ini dikatakan memang seperti itu, bahwa Daud ini ingin memiliki Bathsheba sehingga dia ini ingin menyingkirkan Uria. Sampai dia terpikir satu siasat buruk bahwa dia mau membunuh Uria. Namun bunuhnya ini bukan cara langsung, ayo kamu tak hukum mati, nggak gitu. Caranya ini apa ya caranya nih, aku bilang ya, keren banget caranya. Keren banget. Kenapa aku bilang keren? Dia bunuh orang tanpa pakai tangannya sendiri. Jadi tanpa pakai campur tangannya sendiri yang bunuh langsung, dia bisa bunuh orang. Dimana singkat cerita, Uria itu dikirim ke medan perang di garis depan. Dan ketika Uria sudah mulai kembali ke medan perang, ternyata ada pesan sponsor dari Daud kepada Yoab. Yoab itu siapa ya? Panglima perangnya lah, kurang lebih kalau nggak salah. Panglima perangnya Daud nih. Yoab ini dikasih pesan sponsor nih. Nanti Uria kalau udah di medan pertempuran, taruh dia di garis depan. Kalau sudah musuh menyerang, kamu sama pasukanmu mundur-mundur kok, biar dia mati. Dan ternyata itu benar kejadian teman-teman. Dan ternyata memang Uria mati di medan perang. Ya pastilah ya, semuanya nyerang, seakan-akan nyerang, tiba-tiba dia ditinggal, ya mati pastikan ya, dipanah, wes sembuh, wes mati, wes pokoknya. Singkat cerita, ketika Uria mati dan akhirnya Bathsheba berkabung akan suaminya, gak lama dari itu akhirnya Bathsheba diambil oleh Daud sebagai istrinya. Jadi kalau kita lihat rencananya Daud ini keren banget ya toh. Dan ternyata rencananya ini sangat mulus banget. Jadi kayak seakan-akan nggak ada apa-apa. Seakan-akan itu hal yang biasa. Oh ya, perang, suaminya terbunuh, ya udah istrinya tak ambil. Ternyata hal ini itu dipandang Tuhan jahat dan keji, teman-teman. Ternyata hal ini dipandang Tuhan jahat dan keji.
Dimana Daud ini walaupun dia tidak membunuh dengan tangannya sendiri, tetapi dia ini merencanakan rencana pembunuhan yang berencana walaupun nggak pakai tangannya sendiri. Kalau zaman sekarang ini kayak rencana pembunuhan yang direncanakan kayak gitu. Nah, ini yang dilakukan Daud pada waktu itu dengan cara yang siasat yang keren gitulah pokoknya. Nah, dan memang hal ini ternyata Tuhan nggak suka. Tuhan menganggap ini hal yang kecil. Dan Tuhan menganggap ini dosa besar buat Daud. Nah, apa sih yang kita bisa mau pelajari dari kisah ini? Ini aku stop di sini dulu ya. Nanti cerita selanjutnya bisa dilanjutkan di minggu berikutnya nih. Aku akan stop di sini dulu. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari di sini bahwa kita ini selevel Daud pun itu bisa jatuh dalam dosa loh. Dan kita tahu bahwa Daud ini jatuh dalam dosa nafsu, perzinahan. Di mana dia ini kalah, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tidak bisa mengendalikan nafsunya untuk seorang wanita, dan akhirnya dia ingin memiliki sampai akhirnya dia membunuh. Satu hal yang kita bisa ambil petik dari kisah Daud ini bahwa dosa itu memiliki karakteristik dia ini membuat kita ini ketagihan, membuat kita ini kepingin melakukan terus gitu. Ketika kita sudah melakukan dosa ini, kita ada keinginan untuk aku ingin lagi, dan untuk mencapai keinginan itu kita bisa melakukan dosa yang lain lagi. Yang awalnya Daud ini hanya dosa perzinahan, akhirnya dia menjadi berkembang dia menjadi dosa pembunuhan, membunuh sesamanya. Ini loh Daud, seorang raja yang luar biasa, dia bisa jatuh dalam dosa karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya. Salah satu contoh tokoh yang luar biasa yang bisa mengendalikan nafsunya adalah Yusuf. Ya. Kejadiannya ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Yusuf itu malah kayak rada dijebak gitu ya mungkin ya, malah dulu ya sama siapa sih, sama Tante Potifar itu. Tante Potifarnya pura-pura buka baju nih, Yusufnya diajak selingkuh tapi Yusufnya malah lari. Nah ini satu tindakan yang benar, tetapi yang dilakukan Daud pada kisah ini bahwa Daud malah ngeliatin terus. Nah ini justru yang pilihan yang salah yang diambil oleh Daud. Dari pilihan yang salah diambil oleh Daud ini malah berujung kepada dosa kepada dosa. Oke, jadi ya ini mengingatkan kita ya supaya kita ini lebih memiliki pengandalian diri gitu loh. Yang Daud aja yang melekat sama Tuhan aja bisa jatuh dengan dosa, apalagi kita yang baca Alkitab aja jarang-jarang gitu kan, doanya ngantuk-ngantukan. So aku mengajak kita supaya kita lebih tetap lebih melekat sama Tuhan, lebih cinta sama Tuhan, lebih mencintai hadiratnya, dan kita lebih bisa mengendalikan diri, kuasai diri, kuasai hati. Jangan sampai hal yang mungkin kita sadari itu kelemahan kita bisa dipakai iblis untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Dan tetap mengandalkan Tuhan, teman-teman. Oke, demikian renungan singkat pada minggu hari ini. Aku harap bisa memberikan rema buat teman-teman, dan setiap kali aku buat video ini, aku tetap memberikan pesan-pesan buat teman-teman buat supaya kita tetap jaga diri, jaga prokes, tetap kemana-mana maskeran ya, jangan kelayapan yang nggak jelas, tetap sedia hand sanitizer, terus sering cuci tangan, kalau keluar langsung pulang rumah langsung mandi, dan tetap yang paling penting kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Oke, sampai jumpa teman-teman, bye bye, see you next week and have a blessed weekdays. Bye bye.